Saat ini saya dengan Stephen Lilintang akan memberikan sebuah sejarah gereja, yaitu tentang gereja purbakala yang judulnya Konsili Nisea kedua 787. Dan dalam sejarah gereja ini kita akan mempelajari sebuah bangkitnya kegerakan gereja-gereja Tuhan dan bangkitnya akan sebuah Injil Tuhan yang akan Tuhan nyatakan, sehingga lewat semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Nah, Konsili Nisea kedua adalah konsili yang diakui sebagai konsili ketujuh oleh Gereja Katolik Roma dan Ortodoks Timur. Kedua gereja tersebut mengakui konsili ini, sementara pendapat gereja Protestan bermacam-macam. Konsili ini diselenggarakan pada tahun 787 di Nisea, tempat berlangsung Konsili Nisea pertama, untuk membahas mengenai pemulihan, penggunaan, dan penghormatan yang sebelumnya dilarang oleh Kaisar Romawi Timur, yaitu Leo yang ketiga tahun 717 sampai 741, putranya Konstantinus yang kelima pada tahun 741 sampai 775 ia memerintah dan mengadakan sebuah konsili yang dinamakan Konsili Hieria untuk meresmikan pelarangan tersebut. Nah, dalam konsili ini dibuka pada tahun 17 Agustus 786, namun konsili dibubarkan oleh tentara ikonoklastik sehingga tidak bersidang hingga 24 September 787. Konsili menyatakan bahwa ikon hanya mendapat penghormatan atau yang kita kenal adalah proskunesis, seperti penjelasan Paus dalam suratnya kepada konsili. Namun konsili menambahkan bahwa mereka menghormati ikon dengan kasih yang relatif atau yang disebut dengan soktikoi pothoi, karena pemujaan. Berikutnya yaitu pengakuan iman Nisea. Apa sih pengakuan iman Nisea? Yang berbunyi yaitu aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus anak Allah yang diperanakan dari Bapa, yang dari hakikat Bapa Allah dan dari terang Allah sejati, dari Allah sejati yang diperanakan, bukan dijadikan sehakikat atau yang disebut dengan homosios dengan Bapa, yang olehnya segala sesuatu ada, yaitu apa yang dari surga dan yang di bumi, yang demi kita manusia dan demi keselamatan kita turun dan menjadi daging, menjelma menjadi manusia, menderita sengsara dan bangkit pula pada hari yang ketiga, naik ke surga dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan kepada Roh Kudus. Ini adalah pengakuan iman Nisea yang berbunyi demikian. Berikutnya yaitu Konsili Nisea yang tidak berhasil merendam kekisruhan antara pengikut Kristen. Hal ini sangat dirisaukan oleh Konstantin dan konsensus tidak berhasil ditemukan, dan Konstantin mendesak agar Athanasius mau berunding kembali. Sayangnya pendirian Athanasius terlalu kuat untuk menerima tawaran tersebut. Hal ini membuat sang kaisar putus asa. Nah, dari apa yang saya telah jelaskan membuat satu pertanyaan, yaitu apa yang terjadi pada Konsili Nisea yang kedua pada zaman itu. Yaitu Konsili Nisea kedua pada tahun 787, Dewan Ekumenis ketujuh gereja Kristen bertemu di Nisea, sekarang Sinik Turki, yaitu maksudnya di zaman sekarang, yaitu Turki. Ini berusaha untuk menyelesaikan kontroversi ikonoklastik yang dimulai pada 726 ketika Kaisar Bizantium Leo ketiga mengeluarkan dekret yang melarang penyembahan ikon, gambar agama Kristus dan orang-orang kudus. Nah, menjadi pertanyaan berikut, siapa yang percaya pada Credo Nisea?
Credo, kata credo yaitu nilai-nilai dari Nisea, atau pengakuan iman Nisea juga disebut dengan pengakuan iman Niseo Konstantinopel, suatu pernyataan iman Kristen yang merupakan satu-satunya credo ekumenis karena diterima sebagai credo atau nilai yang otoritatif oleh Gereja Katolik Roma, Ortodoks Timur, Anglikan, dan Protestan besar. Sebuah Alkitab Katolik adalah sebuah Alkitab Kristen yang mencakup seluruh 73 buku kanon yang diakui oleh Gereja Katolik, termasuk buku Deuterokanonika versi bahasa Inggris Katolik. Dari yang saya telah lihat dan yang telah saya jabarkan tadi tentang bagaimana gereja berkembang, bagaimana sejarah gereja itu bisa ada, dan sampai pada saat ini saya memberikan satu kesimpulan, yaitu ternyata perkembangan gereja purba pada zaman dulu mempunyai dampak untuk di zaman sekarang, karena lewat Nisea kedua maka terjadi sebuah sejarah dalam kekristenan bagaimana gereja itu lahir dan ada sampai sekarang ini, sampai eksis. Puji nama Tuhan. Shalom. Inilah yang saya dapat bagikan kepada kita semua lewat mata kuliah sejarah gereja yang berjudul dengan Konsili Nisea kedua 787.